Makanya disebutkan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sebelumnya ayatnya mengatakan apa? Ayyaman ma'dudat, kita wajib berpuasa dalam hari-hari yang terbilang. Di mana? Bulan Ramadan. Apa yang diwajibkan hari yang berbilang itu? Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Artinya apa? Kita diwajibkan berpuasa sebulan penuh ini adalah dalam rangka kita mensyukuri dan merayakan nikmat turunnya Al-Qur'an. Kenapa cara merayakan dan mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu dengan cara berpuasa? Karena Al-Quran dan puasa ini sama-sama memiliki tujuan yang sama, fungsinya sama. Apa? Yaitu memiliki fungsi untuk menyucikan jiwa-jiwa manusia. Maka itu target pertama ibadah Ramadan adalah kita harus menjadikan Ramadan ini sebagai bulan penyucian jiwa. Yang kedua adalah bagaimana target Ramadan ini adalah menjadikan Ramadan sebagai bulan kita untuk menguatkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Allah menyebutkan keistimewaan syariat Islam. Dia hanya menginginkan kemudahan bagi manusia dan tidak menginginkan apa? Kesulitan. Coba bayangkan. Jadi ketika kita berpuasa, bukan maksudnya tujuan Allah itu untuk bikin kita sulit, enggak. Tapi untuk menjadikan kita ini, hati kita ini betul-betul ditempa agar mudah untuk taat dan tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari ayo kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan bagi kita untuk menguatkan visi dan misi Al-Qur'an. Yang ketiga, target Ramadan adalah latih kesabaran. Sudah sejauh mana kita sabar? Sabar bukan hanya kita, ya kadang-kadang sabar ini diartikan apa? Negatif ya. Sabar itu ngalah. Enggak, bukan ngalah sabar. Sabar itu adalah cara melawan syahwat dengan apa? Dengan elegan. Sabar ketika kita menjalankan perintah Allah, ya sebab apa? Ketika ada perintah Allah, pastilah setan ini bisikin yang enggak. Jangan begini, jangan ikutin itu perintah Tuhan, ya. Mungkin kaya di dunia dengan mengikuti ajakan setan, tapi di akhirat kita jadi orang paling miskin dan paling sengsara. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita harus apa? Melatih kesabaran, lawan godaan setan ini. Dengan cara apa? Ini latihannya dengan puasa. Melatih kita untuk sabar untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sabar juga dalam menghadapi ujian-ujian cobaan dari Allah. Yang keempat adalah target Ramadan adalah melatih kedisiplinan kita. Coba lihat ayat 187 surat Al-Baqarah itu apa? Malam Ramadan itu kan berapa jam sih? Dari jam 6 sampai jam 4.30, 37 sekarang ya, nggak sampai 12 jam loh ya. Hidup ini kita diingatkan dengan Ramadan bahwa kita ini dibatasi oleh ruang dan waktu, dan kita harus firm, kita harus apa? Tangkas, terengginas untuk memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Nah ini harus kita jaga terus sampai setelah selesai Ramadan. Yang kelima adalah kepedulian sosial. Target utama Ramadan ini adalah menciptakan kepedulian sosial yang tinggi di tengah umat. Bukan hanya merasakan derita, lapar dan haus, tapi juga kita banyak bersedekah sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang keenam, target Ramadan adalah memakmurkan umur hidup kita ini dengan ibadah. Kita nggak sanggup, usia kita nggak mungkin ratusan tahun. Usia kita paling mentok 70-80 tahun ya. Itu pun sudah jarang yang bisa sampai usia 80 tahun. Banyak yang orang usianya sudah di bawah 60 dah dicabut oleh Allah. Di bawah 70 dicabut oleh Allah ya. Yang di bawah 50 juga sama. Jadi syarat untuk mati itu tidak harus kaya, tidak harus sehat. Maka itu kita diberikan kesempatan oleh Allah memakmurkan usia kita dengan ibadah. Dengan bagaimana? Dengan bergiat dan sungguh-sungguh ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini yang akan mengcover seluruh usia kita. Kalau kita tidak sampai 60, sampai 70, sampai 80, ini bisa tercover dengan apa? Ibadah di malam-malam Lailatul Qadar yang nilainya sama dengan ibadah 1000 bulan. Artinya apa? Kita punya stok tambahan umur, tambahan usia. Kita bisa tambal, kita bisa perbaiki kekurangan-kekurangan ibadah kita ya, selama hari-hari sebelumnya, selama tahun-tahun sebelumnya kita masih hidup, dikaruniakan kehidupan. Kalau banyak kekurangan, ayo kita segera bertobat pada Allah dan segera kita manfaatkan 10 hari terakhir Ramadan ini dengan amal ibadah terbaik di malam-malam ganjil. Insya Allah ini akan menjadikan usia kita makmur dengan ibadah kepada Allah Ta'ala.